Loksado, 25 November 2025. Di tengah medan terjal dan keterbatasan akses, semangat mengabdi tidak pernah surut dalam diri Muhammad Syahruji SPD, seorang guru pendidikan agama Islam yang mengajar di SD Negeri Kamawakan, Kecamatan Loksado, Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Berada di wilayah dengan kategori geografi sulit, perjalanan menuju sekolah bukan hal yang mudah. Jalanan yang menanjak, licin, dan berbatu menjadi tantangan harian bagi Syahruji. Namun, tekadnya untuk menyalurkan ilmu dan membentuk karakter peserta didik tetap menjadi prioritas. Anak-anak di sini memiliki semangat belajar yang luar biasa. Keterbatasan bukan alasan untuk berhenti mendidik, ujar Syahruji dengan senyum tulus. Selain mengajar, ia juga aktif membina kegiatan keagamaan dan menanamkan nilai-nilai moral kepada siswa-siswinya. Kepeduliannya terhadap pendidikan anak-anak pedalaman menjadikannya teladan bagi banyak guru lainnya. Berangkat dari rumah kediamannya di Desa Baluti, Kecamatan Kendari, ia menempuh perjalanan harian yang menguji fisik dan mental. Waktu tempuh yang dibutuhkan kurang lebih 1 jam 30 menit untuk menjangkau jarak sejauh 45 km. Ini adalah sebuah ibarat komitmen yang diulang setiap hari perjalanan. Awal perjalanan terasa cukup bersahabat. Dari Baluti hingga memasuki wilayah Kecamatan Loksado, jalanan utama yang dilalui masih relatif mulus, memungkinkan kendaraan melaju dengan lancar. Namun, suasana berubah drastis setelah memasuki Desa Loklahu dan berlanjut ke Dusun IT Desa Tuminggi. Disinilah babak sesungguhnya dimulai. Jalanan aspal berganti menjadi semencor yang kondisinya banyak rusak, penuh lubang, dan tidak rata. Motornya harus berjuang menaklukkan kontur naik turun gunung yang ekstrim. Semakin tinggi ia mendaki menuju lokasi sekolah di Desa Kamawakan, semakin terjal dan menantang medan yang dilalui. Meski demikian, kesulitan ini dibayar lunas oleh pemandangan yang memukau sepanjang jalur. Udara sejuk pegunungan, hamparan hutan hijau yang lebat, dan sungai yang mengalir jernih menemani perjalanannya. Setiap tanjakan berat membawa pada sudut pandang baru akan keindahan alam yang tak ternilai. Bagi Syahruji, keindahan ini adalah penguat semangat. Pemandangan alam ini menjadi pengingat bahwa tujuan di ujung jalan jauh lebih berharga daripada tantangan yang dihadapi. Senyum ceria anak-anak Kamawakan yang menanti di sekolah. Jika di hari-hari biasa perjalanan sudah menantang, maka saat musim hujan, rute harian Pak Syahruji berubah menjadi ujian komitmen yang sesungguhnya. Jalanan semencor yang sudah rusak di wilayah Desa Tuminggi saat basah menjadi sangat licin dan berair. Beberapa titik tanjakan terjal yang ia lalui seringkali berubah menjadi kolam air keruh bercampur tanah, membuat ban motor kehilangan traksi. Bukan hanya jalanan, tantangan juga datang dari alam sekitar. Meningkatan curah hujan seringkali memicu longsoran kecil berupa kerikil dan ranting yang jatuh menutupi sebagian jalan, memaksa Syahruji berhenti sejenak untuk membersihkan jalur agar bisa dilalui. Saat hujan deras, saya harus berangkat lebih pagi dari biasanya karena tahu kecepatan perjalanan akan berkurang drastis, jelas Syahruji. Ada kalanya motor harus dituntun di tanjakan tertentu karena terlalu berisiko untuk dinaiki. Ia harus mengenakan perlengkapan anti air lengkap, berjuang melawan dingin dan rintik hujan yang kadang berubah menjadi badai singkat. Pakaian basah dan kotor akibat cipratan lumpur sudah menjadi pemandangan biasa sebelum ia tiba di gerbang sekolah. Namun di balik semua kesulitan itu, ia selalu ingat pepatah. Semakin sulit perjalanannya, semakin manis buah pengabdiannya. Kedatangannya yang kadang tidak tepat waktu karena jalannya tersebut tadi terkadang basah kuyup akibat kehujanan adalah bukti nyata dari tekadnya yang tak tergoyahkan untuk anak-anak Kamawakan. Setelah menuntaskan perjalanan berat, sampailah Pak Syahruji di SD Negeri Kamawakan.
Pemandangan yang menyambutnya adalah deretan wajah polos dan mata berbinar yang telah menanti. Senyum mereka seketika menghapus rasa lelah, menggantinya dengan energi baru. Kebersamaan dan keterbatasan. Ruangan kelas di SD Kamawakan jauh dari kata mewah. Meja dan kursi kayu yang sederhana, papan tulis yang usang, dan minimnya alat peraga adalah pemandangan sehari-hari. Namun di tengah keterbatasan fisik itu, suasana belajar yang hidup justru tercipta. Sebagai guru pendidikan agama Islam, PAI, kelas Pak Syahrugi selalu menjadi momen yang dinanti. Ia tidak hanya mengajar tentang rukun iman dan rukun Islam, tetapi juga menghidupkan kelas dengan praktik langsung tentang wudhu dan sholat, serta cerita-cerita moral. Pelajaran mengaji. Pagi hari sering dimulai dengan kegiatan mengaji bersama. Dengan keterbatasan buku Iqra atau Al-Quran, Syahrugi akan memimpin dari depan, melafalkan ayat demi ayat, yang diikuti serentak oleh para siswa. Pendidikan karakter. Ia menggunakan cerita-cerita Nabi dan kisah teladan untuk menanamkan nilai kejujuran, disiplin, dan gotong royong. Metode ini sangat efektif, karena anak-anak pedalaman cenderung cepat menyerap pelajaran yang disampaikan melalui narasi. Di sini, kami belajar apa adanya, tapi semangat mereka untuk menjadi orang baik dan pintar itu yang luar biasa. Mereka adalah berlian yang harus digosok, kata Syahrugi, seringkali sambil tersenyum melihat keaktifan murid-muridnya. Inovasi sederhana. Menyadari keterbatasan materi ajar, Pak Syahrugi seringkali harus berinovasi. Daun-daun, ranting, atau batu yang ia temukan di perjalanan pagi, sering ia manfaatkan sebagai media peraga sederhana untuk menjelaskan konsep-konsep abstrak. Misalnya, ia menggunakan kerikil untuk mengajarkan konsep bilangan dalam konteks zakat atau jumlah rakaat sholat. Di SD Negeri Kamawakan, pendidikan bukan sekadar transfer ilmu, melainkan penanaman harapan. Harapan yang dibawa oleh Pak Syahrugi melalui jalan terjal setiap harinya, kini bersemi dalam tawa dan janji masa depan yang cerah di mata para muridnya.